Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Selamat siang, selamat kembali kita menikmati perenungan kita pada siang hari ini. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada, para pendengar setia, saya percaya kita semua tetap di dalam pemeliharaan, pemberkatan Tuhan, sehingga kita dapat berjumpa saat ini di dalam perenungan kita hari ini. Sebelum kita masuk di dalam pendengaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Allah Roh Kudus, saat ini kami mau mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Buka hati dan pikiran kami sehingga firman Allah dapat tertanam, bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hati-hati kami semua disegarkan, diberkati. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Allah urapi dengan pengurapan dan hikmat dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hati kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tema kita hari ini adalah bertekun di dalam Tuhan. Ya. Bertekun di dalam Tuhan terambil di dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Saya bacakan begini. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun. Sekali lagi, berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ya, yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, ya, kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang hebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ya, seperti yang saya katakan tadi, bertekun di dalam Tuhan. Ya, saya mau ajak kita, marilah kita bertekun di dalam Tuhan. Mengapa kita harus bertekun di dalam Tuhan? Adalah agar kita mengerti begitu penting bertekun di dalam Tuhan. Agar apa? Supaya kita belajar untuk menikmati, merasakan kasih Allah di dalam kehidupan saya dan saudara. Ya. Bertekun supaya kita berhasil di dalam segala hal, tentunya yang positif. Allah menghendaki kita bertekun karena hidup di dunia penuh dengan persoalan dan tantangan. Kita akan gagal menghadapi pergumulan dan perjuangan dan meraih keberhasilan bila kita tidak mau bertekun di dalam Tuhan. Kegagalan itu sudah otomatis menjadi bagian kehidupan kita. Maka kita harus tekun di dalam hal apa? Secara umum, tentunya sebagai orang percaya kita harus beribadah, harus membaca firman, harus berdoa, sukses di dalam karir, dalam pekerjaan. Kalau dia anak-anak sekolah, sukses dalam studi, kalau di gereja dia sebagai pelayan Tuhan. Harus setekun, harus melakukan itu. Tugas-tugas yang Tuhan percayakan bagi kita, kita harus kerjakan dengan baik. Ya. 3 hal yang harus kita lakukan atau orang percaya lakukan dalam Tuhan. Yang pertama adalah kita harus bertekun di dalam iman. Ya, di dalam iman. Kita harus bertekun di mana saudara? Di dalam iman.
Yang terdapat di dalam Kolose 1 ayat 23 berkata, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Nah ini, kita harus bertekun sama seperti Paulus, mengenal Tuhan dan terus menerus bertekun. Dan sehingga sampai akhir hayatnya pun tetap di dalam pengiringannya kepada Tuhan. Ketekunannya, kesetiaannya, kesungguhan hatinya kepada Tuhan tidak bergeser sedikit pun. Ya, karena cintanya kepada Allah. Maka anak Tuhan harus bertekun di dalam Tuhan. Contohnya bagi kita, yang minggu lalu saya sampaikan bahwa Nuh juga memiliki ketekunan yang begitu luar biasa. Dia taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan kepadanya, mempersiapkan bahtera begitu rupa. Setia, tekun dia melakukannya tanpa ada bantahannya. Dan apa yang terjadi, apa yang dialami, apa yang diterima oleh Nuh. Dan kita tahu Nuh selamat dari air bah itu. Karena apa? Ketekunannya kepada Tuhan. Ya, kita baca di dalam Ibrani 11 ayat 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya kepada Tuhan. Ini sesuatu yang sungguh luar biasa bagi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ya, ketekunan itu begitu penting di dalam pribadi kita, orang-orang percaya. Kita belajar kepada Nuh, tekun, ya, memiliki iman yang luar biasa, yang tidak tergoyahkan sedikit pun, ya, teguh di dalam iman. Paulus tadi juga tekun di dalam iman, ya, tidak pernah goyah dia oleh keadaan apapun. Yang kedua, kita harus bertekun di dalam kesalehan. Yang pertama adalah tekun di dalam iman. Nah, sekarang kita harus bertekun di dalam kesalehan. Yang pertama tadi kita belajar kepada Nuh, tekun melakukan perintah Tuhan. Dan sekarang tekun kita di dalam kesalehan. Contohnya Ayub pasal 2 ayat yang ketiga. Dia berkata begini, firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencela kakaknya tanpa alasan. Mencelakakannya tanpa alasan. Ayat ke-9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunlah engkau dalam kesalehanmu, kutukilah halamu dan matilah. Nah ini saudaraku, di dalam ketekunan kita memang ada tantangan yang harus kita hadapi, ya. Ayub pun dalam ketekunan, dalam kesalehannya tetap mengalami tantangan kehidupan, yaitu istrinya berkata kepadanya, apakah engkau masih setia kepada Tuhan? Apakah engkau masih tekun di dalam Tuhan? Sementara engkau menderita, kutukilah Allahmu itu. Tetapi Ayub dalam semuanya itu, ia tidak berdosa. Dalam mengalami pencobaan yang sangat berat, ya, Ayub ini tetap bertekun di dalam kesalehannya, ya. Ketekunannya ini dibuktikan dengan sikap yang tetap takut kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Dan Ayub ini dikatakan menjauhi kejahatan. Ayub tidak bersungut-sungut dan tidak berdosa dengan bibirnya, ucapannya, ya. Tetapi ia tetap percaya dan tetap mengasihi Tuhan, ya.
Apa yang terjadi setelah Ayub tetap bertekun di dalam kesalehannya, di dalam kesetiaannya kepada Tuhan? Ia dipulihkan, disembuhkan dari sakitnya, dan ia diberkati oleh Tuhan. Ekonominya dipulihkan oleh Tuhan. Kata firman Allah, 2 kali lipat. Ya. Coba kita baca di dalam Ayub 42 ayatnya ke-12 sampai 17, dia berkata, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemimah, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Keren Hapuh. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Dan mereka diberi ayahnya milih pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umurnya. Ya, kalau kita melihat di sana Ayub dipulihkan oleh Allah. Ya, coba kita baca mulai dari ayatnya ke-9. Apa yang ia katakan di sana? Ya, ya. Lalu Tuhan, ayatnya ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Bahkan dikatakan di dalam ayat ini, Ayub ini orang yang kaya luar biasa. Tetapi Tuhan katakan, Tuhan ganti kepadanya 2 kali lipat dari kekayaannya dahulu. Ya. Nah, yang ketiga, kita harus bertekun di dalam menantikan kedatangan Tuhan. Ya. Kita baca di dalam Wahyu 3 ayat 10, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Nah, harus bertekun menantikan kedatangan Tuhan kedua kali, supaya di mana Tuhan berada, kita akan dibawa ke sana. Ya. Kalau kita melihat di sini, jemaat Philadelphia hidup kudus menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkal nama Tuhan atau tidak meninggalkan Tuhan. Wahyu 3 ayat 8, Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Nah, ini tidak menyangkal nama Tuhan, tetap di dalam Tuhan apapun yang terjadi. Nah, apa yang mereka raih setelah bertekun di dalam menantikan Tuhan? Mereka memperoleh hidup yang kekal. Ayatnya ke-12 di dalam Wahyu 3 ini, barang siapa menang, ia akan kujadikan sokong guru di dalam bait suci Allah-Ku, dan ia tidak akan keluar dari situ lagi. Sekali lagi, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allah-Ku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Nah, ini sungguh luar biasa. Kalau kita setia menantikan Tuhan, bertekun untuk menunggu itu, kita akan memperoleh tempat yang paling indah. Ya. Kesimpulannya adalah, tetaplah bertekun dan tinggal di dalam Yesus, karena Tuhan telah menyediakan upah yang sangat besar bagi kita umat yang bertekun kepadanya. Ya,
Yakobus 5 ayat 1. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas bangsa yang akan menimpa kamu. Ya. Salah ayat ini. Ayat 11 maksud saya. Ya, ayat 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, ayat 11, ya. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan, ya. Sebagai orang percaya, mari kita bertekun terus di dalam Tuhan. Jemaat Tuhan, para pendengar dimanapun berada, tetap setialah untuk tekun di dalam Tuhan, ya. Kiranya firman Tuhan, perenungan kita hari ini menjadi berkat bagi saya dan saudara, membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, ya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Berdoa. Terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Berkati firman-Mu dan jadikan kami menjadi orang-orang yang tekun dalam iman, tekun di dalam kami melakukan kehendak Tuhan, dan tekun di dalam kami menantikan kedatangan Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu ini menjadi bahagian kami, bertumbuh, berbuah untuk kebesaran, keagungan, kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati para jemaat Tuhan, para pendengar dimanapun mereka berada, diberkati. Pergumulan mereka, doa mereka, persoalan mereka, selesaikan bagi mereka. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Bahkan yang membutuhkan pekerjaan dibukakan jalan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami sudah menerima firman Tuhan. Angkat tangan, terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta, kasih sayang, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus memberkati, menyertai kita mulai dari saat siang hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita berkata amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai kita berjumpa di renungan-renungan kita di hari-hari yang akan datang. Tuhan memberkati. Amin.